Ar-Rahmanur Rahim. Maka secara empiris saya mengalami apa? Oh iya ya, kalau seandainya Tuhan itu Tuhan yang kejam, otomatis dia kalau seandainya ada orang tidak beriman langsung dipenggal itu sama anak kecil yang menyusui misalkannya. Wah, ini Tuhan kejam nih. Dia nggak Ar-Rahman Rahim. Tapi Tuhan yang Ar-Rahman Rahim itu adalah ketika ada orang kafir langsung dimatikan. Tapi dikasih dulu ilmu, diutus nabi kepadanya, diutus rasul kepadanya, diperingati. Wah, ini bentuk rahmat Tuhan nih. Tuhan penyayang nih. Ketika ada Sodom Gomora nggak langsung di bumi hamut. Ini kan lagi saya ini lagi mencontohkan loh. Gini loh, brother. Tekankan itu begini. Gimana sih ini? Ketika Uni mengatakan Tuhan itu Tuhan. Tapi itu... kasih ajuan Elia, tunggu dulu. Kasih kamu pendapat dari Kristen juga loh. Kalau tuh mengenal Tuhan itu by empiris, rasional atau bagaimana? Biar saya juga bisa. Silakan. Nanti kita ini terbalik aja, jadi piramida ke bawah aja. Gini, Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak beyond logic. Nah, kok Tuhan tidak beyond logic? Gimana sih? Tuhan itu beyond logic. Pengajarannya itu logik. Itu sih iya. Gimana sih? Kan saya tadi bilang Tuhan itu beyond logic. Tuhan beyond logic. Lalu mengatakan pengajarannya logik. Oke. Bukan logik. Dengar ya. Tuhan itu beyond logic, melampaui akal. Pengajarannya itu logik. Logik. Oke, logik ya. Kalau pengajarannya mengenai dirinya sendiri dan beyond logic, mungkinkah kamu melogikkan pengajarannya sendiri mengenai dirinya yang beyond logic? Kok melogikkan dirinya? Gimana sih ini? Ini dengar coba. Gini. Santai. Tadi kan Anda itu berbicara tentang dirinya lah yang satu lah bla 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 bla. Itu pengajarannya, karena dia kan gini, dia itu mengajari manusia bukan monyet ya. Kalau dia ajari manusia, maka manusia itu karena yang membedakan manusia dengan monyet adalah akal. Saya kasih sketsa deh. Biar tunggu, biar tangkap poin saya dulu ya. Saya ulangi ya. Ini saya ulangi sekali lagi loh ya. Nanti baru patahkan argumen saya, baru masukkan argumenmu yang benar ya. Itu namanya diskusi, edukasi. Saya katakan tentang Tuhan itu jangan dipotek-potek. Oh, sifatnya Tuhan. Oh, zatnya Tuhan, oh tubuhnya Tuhan, bukan begitu. Yang disebut dengan Tuhan itu, entitas yang disebut dengan Tuhan adalah zat Allah dan sifatnya dan segala yang ada pada dirinya. Jadi itu tidak terlogikakan, ya, tidak terlogikakan, ya. Tetapi ketika Tuhan mengajarkan bahwa Dia memiliki sifat tunggal, itu artinya ada pengajaran. Maka pengajaran ini harus logik. Kenapa? Karena dia bukan ngajarin monyet yang tak berakal, tapi dia mengajarkan manusia yang berakal. Ketika dia mengatakan dia 1 dalam 3, 3 dalam 1, ini bertentangan dengan akal. Ya, kenapa? Karena ketika dikatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3, ini sama sekali adalah pengajaran yang unlogic, bukan beyond logic, tapi unlogic, bertentangan dengan akal. 1 tidaklah 3, 3 tidaklah 1. Nggak mungkin lingkaran itu pada saat bersamaan adalah segitiga. Tidak mungkin laki-laki pada saat bersamaan adalah perempuan, kecuali transgender. Nah, maka Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan memiliki sifat tunggal. Maka ketika kita menerima apa definisi tunggal, kita ambil tunggal. Tunggal ya tunggal, 1 ya 1. Nggak ada tunggal itu adalah 3. 3 itu adalah tunggal. Maka pengajaran ini harus logik. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan manusia yang punya logika. Ketika Tuhan mengajarkan manusia yang punya akal, tapi pengajarannya itu membantahi akal, artinya Tuhan sedang menghina manusia. Memberikan pengajaran yang bertolak belakang dengan fungsi-fungsi manusia sebagai makhluk berakal. Nah itu maksud saya. Jadi ketika Tuhan, jadi jangan dipotek-potek ya. Oh, sifat Tuhan adalah Tuhan. Wah, kami tidak pernah mendikotomikan Tuhan. Kami tidak bikin Tuhan seperti puzzle. Kita bicara tentang zat dan sifatnya yang adalah entitas tertinggi yang disebut dengan ilah yang bernama Allah ini, itu laisa kamislihi syai'. Dengar ya, laisa kamislihi syai' artinya beyond logic, tak ternalar. Tapi ketika yang laisa kamislihi syai' ini berkata bahwa aku punya sifat tunggal, maka pengajaran tunggal ini tak akan bertentangan dengan akal dan logika. Apa definisi tunggal? Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada lebih daripada 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Kalau ada yang dikatakan aku tunggal dari skripsi ini, ya, aduh, nggak sanggup, nggak mungkin 3 1, maksudnya apa? 3 ya 3, 1 ya 1 gitu. Nah, jadi tolong ya, entitas yang disebut dengan Tuhan itu beyond logic, tapi pengajarannya itu logik. Ya, mungkin silakan. Oke, gedein saya dong. besarkan dia. Ya. Ya. Saya masih menunggu Elia ya dengan penjelasan keagamaannya ya. Saya ingin tahu bagaimana cara mereka mengenal Tuhannya ya. Saya ini dulu.
Oke. Eh, ini yang mau saya kritisi dari tadi. Ya, simple sebenarnya, nggak lama-lama ini ya. Tuhan is beyond logic. Ya, Tuhan katanya biologik. Pengajarannya tentu adalah apa ya, nomina. Artinya pengajaran yang terima dari Tuhan harus logik. Oke, oke. Tuhan beyond logic, pengajarannya harus logik. Nah, pertanyaan saya, kalau dia mengajarkan mengenai dirinya yang beyond logic, haruskah kamu paksakan pengajarannya itu logik? Oke, Coba. saya jawab langsung. Ya, silakan. Kita diskusi. Oke. Saya jawab, ketika Tuhan mengajarkan manusia tentang Dirinya diri. yang unlogic. Iya, dengar. Saya Coba, jawab ini. coba. Ya. Tuhan ketika mengajarkan tentang dirinya, maka Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak akan pernah menginjak-injak logika hambanya. Ketika dia katakan, saya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sesuatu yang manusia pikir, ini adalah sifat baik yang ada pada entitas, entah manusia, entah Tuhan. Tapi perlu diingat, ketika Tuhan katakan, ini saya kasih satu contoh, dia ajarkan bahwa aku ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Secara logika, maka kita tahu bahwa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat yang memang harus dimiliki oleh Tuhan. Karena kalau dia Tuhan yang maha jahat, membunuhi bayi, tak berdosa misalnya, maka ini tidak logik sebagai Tuhan. Maka sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu kita bisa terima dengan nalar. Bukan berarti sifat Rahman dan Rahimnya itu sama seperti manusia. Sehingga sifat Rahman dan Rahimnya Tuhan itu adalah sifat yang logik seperti manusia, tetap menjadi beyond logik sifatnya, karena melampaui ruang dan waktu. Sifatnya tidak sama dengan manusia, tapi kita tahu sifat Rahman Ar-Rahim ini ada. Kita juga punya sifat Rahman Rahim loh. Contohnya apa? Kita kalau lihat anak kecil nggak langsung kita bunuh kalau dia salah. Ini saya kasih contoh itu ya. Sebentar dulu, sebentar dulu. Coba. Allah itu laisa kamislihi syai'. Dengar dulu ya. Ketika sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahimnya ini tetap laisa kamislihi syai'. Tetapi Ar-Rahman Ar-Rahim ini yang kita tahu adalah tidak gampang marah, tidak gampang membunuh, memberikan petunjuk, memberikan upah kepada orang benar. Kan begitu. Kalau yang saya nih, saya contoh. Sayangnya saya kepada anak saya, ketika anak saya ini salah, saya tidak langsung bantai kepalanya. Anda percaya nggak Tuhan transenden? Tunggu dulu, selesaikan dulu, jangan ditanya dulu pertanyaannya lain. Saya mau biar Anda paham, karena saya khawatirnya. Sebentar dulu, brother ya, biar enak gitu loh. Tadi kan Anda, kecuali Anda yang memaparkan, boleh Anda panjang waktunya. Anda kan bertanya, saya paparkan. Ya, nah saya dari tadi nunggu loh pemaparan Anda bagaimana cara Kristen mengenal Tuhan kan ya. Saya tanggapi dulu argumentasi Anda yang. Ya kan belum selesai, poinnya belum ditangkap. Coba. Ya poinnya belum ditangkap. Ketika Tuhan mengajarkan tentang dirinya, Tuhan tidak mengajarkan tentang dirinya yang beyond logik itu. Nah, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita umat Islam menggunakan bahasa yang kita pahami, itu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka orang-orang secara konsensus manusia di dunia ini tahu Ar-Rahman Ar-Rahim ini artinya adalah diterjemahkan menjadi penyayang dan pengasih. Oke, ternyata pengasih dan penyayang ini bukan hanya ada pada diri Tuhan. Ternyata kita manusia punya pengasih dan penyayang. Nah, contoh saya, pengasih dan penyayang saya apa? Anak saya kecil, umur 3 tahun. Dia berbuat salah, dia tumpahkan air, atau dia bakar rumah. Saya tidak langsung penggal kepalanya, karena saya maha pengasih dan penyayang. Maka ketika kita berpikir, Tuhan juga punya loh pengasih dan penyayang, sama nggak? Tetap sifatnya itu laisa kamislihi syai'un, melampaui ruang dan waktu, tapi masih bisa ternalar. Oh, nggak mungkin dong Tuhan, kalau ada manusia berdosa, langsung diwariskan dosanya, atau anak kecil yang menyusui dipenggal sama Tuhan. Karena nggak logik. Kalau seandainya begitu berarti Tuhan jahat nih. Kenapa? Saya aja yang ibu-ibu, kalau anak saya salah umur 3 tahun, ya kan dia nggak tahu. Maksudnya adalah ketika Tuhan beritahukan bahwa saya ini Ar-Rahman Ar-Rahim, kita tahu Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat yang masuk akal. Oh iya, nggak mungkin Rahman Ar-Rahim dia penggal-penggal anak kecil yang nggak berdosa, dia bunuhi orang yang tidak berdosa. Oh, ini nggak Ar-Rahman Ar-Rahim nih. Maka ketika kami umat Islam diberitahukan oleh Allah, saya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetap Ar-Rahman Ar-Rahim Allah ini melampaui ruang dan waktu, beyond logik, tetapi secara kami tangkap, oh saya paham. Karena rasional kami bekerja. Oh, yang namanya Rahman Rahim itu mengampuni dosa kalau umatnya bersalah, tidak membunuh orang yang benar demi orang-orang jahat, tidak membantai bayi-bayi yang tak berdosa, ya kan? Gitu. Itu logika kami gitu loh. Pengajarannya gitu. Oke. Ada lagi? Silakan Elia. Gini. Oke, keesaan tadi ya, kesatuan ya. Gedein dulu dong saya dong. Wah, saya coba ya. Gini, saya sebenarnya mengejar Anda untuk mempertanggungjawabkan your argument mengenai ini loh. Pengajaran yang logik ini. Ini ingat ya, pengajaran ini yang diterima. Logik. Ya lo harus logik toh, betul ya? Iya, bukan logik. Itu beda lagi maknanya nanti. Iya. Dia harus logik itu bahasa Inggris. Iya, masuk akal lah gitu. Ya, masuk akal. Akal lah ya. Apa sifati. Ya. Sebenarnya gini. Manusia itu
itu di dalam subjektivitasnya yang harus mengukur itu logik atau tidak menurut ukurannya. Karena apa yang keluar dari diri Tuhan yang beyond logic itu pasti beyond logic. Karena apabila itu berbicara tentang dirinya, misalnya tadi Una Riva bilang Tuhan satu, nah nggak mungkin tiga, bla bla bla. Ya itu saya juga sepakat itu hal yang seperti itu. Ya nggak ada satu. Sepakat apa nih? Tunggu dulu, sepakat apa nih? Saya nggak Ya, tahu sepakatnya saya apa. sepakat bahwa satu itu bukan tiga, tiga itu bukan satu. Tapi Oke, tapi good. yang mau saya tekankan itu begini. Ketika Anda tadi berbicara tentang angka, kalau you percaya bahwa Tuhan transenden, Tuhan itu satu, itu berkaitan dengan logika tadi ya, yang Anda katakan harus logik pengajarannya satu bukanlah tiga, tiga bukanlah satu. Saya mau tagih Anda tentang parameter yang Anda harus gunakan untuk mengukur transendensity dari Allah. Tuhan itu transenden. Dia itu transenden dalam pengertian dia memenuhi segala ruang dan waktu. Ketika dia bereksistensi dimanapun, esensinya turut mengikutinya. Ketika dia hadir di dalam 1000 tempat secara bersamaan, apakah Tuhan itu bukan lagi satu? Yang satu itu yang Anda maksudkan sebagai apanya? Esensinya atau eksistensinya? Dan mungkinkah eksistensi? Oke, itu ya. Dan kalau Tuhan itu hadir di dalam eksistensi atau esensinya, dan mungkin nggak Tuhan itu bereksistensi tanpa esensinya? Kalau nanti dikatakan itu hanya existence, coba. Jadi satu dalam apanya dulu tuh, coba. Oke, siap. Kita bahas eksistensi dan esensi dulu ya guys. Eksistensi, keberadaan Tuhan. Ya, kita bicara tentang keberadaan Tuhan. Lalu esensi, Elia mengatakan ketika Tuhan itu eksis, dia eksis dengan esensinya. Maka esensi Tuhan itu apa? Esensi Tuhan itu tidak ada manusia yang tahu kecuali dia yang kasih tahu. Kecuali ada manusia yang ketemu Tuhan, lalu dia toel Tuhan, lalu udah tahu, oh ini esensi Tuhan ini berbulu. Wah, Tuhan ini ternyata berkulit. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, esensi Allah itu dia nyatakan kepada kami. Apa esensinya Allah? Laisa kamislihi syai'. Itu esensi Allah dulu ya. Ya. Itu dulu, pahami dulu. Lalu Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang dia nyatakan bahwa dia ahad. Satu. Apanya yang satu? Apanya yang satu? Allah adalah Tuhan yang memiliki zat dan sifatnya. Dia dikatakan Tuhan kenapa? Karena dia adalah entitas yang dia adalah zat dan sifatnya yang melampaui ruang dan waktu, yang melingkupi ruang dan waktu. Nah, dia satu-satunya yang tunggal, yang tidak ada lagi semisal dengan dia, tidak ada yang serupa dengan dia. Itulah kenapa saya katakan dia tunggal, satu-satunya ilah. Nah, tadi saya mau membantah, bentar dulu. Allah dan sifatnya dialah satu-satunya, tidak ada lagi. Jangan dibikin Tuhan kayak Lego gitu loh. Mohon maaf ya. Oh, Tuhan saya bisa dikatakan Tuhan karena dia punya hidung, terus dia punya kepala, dia punya bulu. Dia maaf. Itu yang satu itu Unir dalam dirinya. Kalau Unirifa jasadnya saja dikatakan mayat. Kalau Unirifa rohnya saja dikatakan roh gentayangan. Ini makhluk. Allah bukanlah makhluk sehingga memiliki dikotomi karena saya katakan Allah laisa kamislihi syai'un. Ketika apanya? Allah Tuhan itu yang satu. Nggak ada ceritanya. Oh, yang satu cuma sifatnya doang. Yang satu cuma zatnya saja. Dari apa? Tuhan itu apa? Anda mengenalinya dari apa? Dari dari entitas satu hidungnya dengan hidung manusia. Allah esensinya laisa kamislihi syai'. Dengar dulu ya, jangan dipotong dulu. Nah, esensinya adalah Tuhan. Jawab. Ya, keilahiannya nggak pernah berpisah dari pribadinya. Esensinya adalah Tuhan, betul? Esensinya adalah Allah. Oke. Itu gelar. Apakah esensinya Yesus dan Bapa sama? Sama. Oke. Apakah Bapa separuh manusia, separuh Tuhan? Oh, tidak. Ya udah, beda esensinya sudah. Esensi yang sama kan dalam keilahian yang bertalian. Bukan, apanya yang ilahi di diri Yesus? Loh. Ya, apanya yang ilahi di diri Yesus? Anda kan tanya pribadi. Anda kan tanya loh. Esensi itu adalah bukan cuma dipotek-potek kulit, bulu, dipisah dengan sifat, brother. Esensi itu adalah keseluruhannya. Esensi bebek apa? Oh, bebek kaki dua. Oh, nggak bisa. Ayam juga kaki dua. Ya. Kita buka definisi ya. Biar silakan. Jadi esensi Yesus itu Tuhan yang adalah bersifat manusia. Sorry ya, ini kita jujur-jujuran ya. Esensi Yesus adalah Tuhan yang kemanusia-manusiaan atau manusia ketuhan-tuhanan. Esensi Bapa adalah full Tuhan roh.
Tidak ada sifat Dari manusianya. namanya aja, Yesus itu udah merujuk kepada Di-mute dulu, brother. Kores di-mute dulu. Dari namanya aja, Yeshua. Dari nama? Iya, Dari nama apa esensinya Yeshua? Aduh, gimana sih? Kita pakai waktu aja deh, biar enak. Udah, pakai waktu timer aja, nggak apa-apa. Kita bahas Timer aja, esensi dulu ya, guys. Kita masuk ke esensi Tuhan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sabar. Dulu aja deh. Saya pengen- Sabar. Assalamualaikum. Sabar, 1 menit ya. Jadi kalau kita bicara esensi itu bicara hakikat. Ya. Ya, apa Jadi hakikat kalau artinya, Billy? Hakikat adalah apa? Hal yang paling mendasar daripada Allah. Hak dari bahasa Arab, hak. Hak diam artinya dulu. adalah yang benar. Diam Hak dulu. artinya benar. Maka Saya coba, jelasin. saya mau tahu definisi Saya- hakikat dari Billy dulu. Saya mau catat. Apa Oke, definisi saya hakikat, jelasin. Billy? Aduh. Contoh ya, hakikat itu adalah hal yang paling mendasar. Contoh, Hal yang paling manusia. mendasar. Betul, hal yang paling mendasar dari sesuatu. Nah, hal yang paling mendasar, contoh, manusia itu, hal yang paling mendasar manusia itu adalah apa? Debu dan tanah, ini versi Alkitab. Nah, persoalannya, kalau hakikat Allah, siapa yang tahu? Ayub pun menyatakan tidak ada yang tahu hakikat Allah. Oke, Nah, Billy, apa tetapi beda di Tuhan dalam- dan manusia, Billy? Loh, manusia itu adalah ciptaan, Tuhan? dan Tuhan kami tidak. Tuhan itu adalah pencipta. Oke, manusia adalah ciptaan. Tuhan itu pencipta. Betul, betul. Yesus manusia bukan? Tuhan, bukan manusia. Bukan manusia? Waduh, Bukan. ternyata. Loh, Yesus bukan karena manusia, ya? itu bukan. Kalau menurut saya, karena saya Barang jelasin 1 siapa menit yang baru saya tidak dulu. mengimani Yesus datang sebagai manusia, dia antikristus, Oke, Billy. oke, 1 poin. Tidak ada Alkitab mengatakan bahwa bentur-benturkan Diam. Trinity dan Loh, bukan Trinity. saya kan Sabar, menanggapi sabar. Billy, Elia. Maksudnya saya Sabar. menanggapi siapa yang ngomong sama saya kan? Nanti atur aja ya pertemuan berdua Uni Enggak. bahas ini ya. No, but at Ini least aja. can you pronounce Saya akan mundur, logic? saya akan mundur. It's as Saya akan logic mundur, though. saya akan I mean, mundur ya. Billy Oh, sih ganggu man. saya Saya sama akan Elia mundur. si Billy. Kamu kayak Saya saya lagi akan sama mundur. Elia lo tinggi lo. Si Billy goblok banget tuh anjing. Iya, gue Lu sampai dulu ikutan ke Tritunggal. Lu Itu, diem dulu. ikut. Saya mundur, saya Ruangan mundur. Panggil aja lah dia, saya mundur. Billy. Udah turun dia, udah turun. Iya, si Billy. Kita lagi pengen tahu esensi Tuhannya Elia tuh kayak mana. Karena kalau dikatakan, dia tadi blunder. Eksistensi itu bersama esensi. Eksistensi Yesus bersama esensinya sebagai apa? Sebagai Tuhan yang kemanusia-manusiaan. Nah, Bapak itu punya nggak sifat Tuhan kemanusia-manusiaan? Enggak. Maka esensi Bapak dengan esensi Yesus tuh beda. Nah, kita bicara dari tadi saya sudah katakan. Pengenalan Tuhan dalam perspektif Islam itu bukan kita empiriskan, bukan kita rasionalkan, tapi pengajaran Tuhan itu bisa diuji dengan rasional dan empiris. Begitu, ya. Aduh,